Di tepi Laut Baltik, di mana ombak berbisik tentang masa lalu dan angin membawa aroma ambar, terbentang kisah sebuah tanah yang kini hanya hidup dalam catatan sejarah, Prusia. Nama ini yang pernah mengguncang Eropa adalah simbol ketahanan, transformasi, dan ambisi. Dari suku-suku Baltik yang sederhana hingga kerajaan yang menyatukan Jerman modern, Prusia adalah jantung perjuangan yang membentuk benua. Wilayahnya yang kini terpecah antara Polandia Utara, Rusia, dan Lituania menyimpan cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan warisan yang tak pernah pudar. Jauh sebelum nama Prusia muncul dalam kisah sejarah abad ke-12, suku Prusia, bagian dari cabang etnis Baltik rumpun bahasa Indo-Eropa, menetap di daratan yang kini mencakup Polandia Utara, Kaliningrad Rusia, dan sebagian Lituania. Sejarawan Romawi Tacitus dalam karyanya Germania pada abad ke-1 menyebut mereka sebagai Aesti, sebuah komunitas yang hidup selaras dengan alam. Mereka bercocok tanam, memelihara kuda, berburu, dan memancing, sambil memperdagangkan ambar, harta berharga Baltik yang dicari hingga ke Roma. Gaya hidup suku Prusia sederhana namun tangguh. Rumah-rumah kayu mereka dikelilingi parit atau lereng tanah, menjadi benteng alami melawan serangan. Perekonomian mereka bertumpu pada biji-bijian, peternakan, dan perdagangan ambar yang mengalir melalui jalur perdagangan kuno. Tanpa pemerintahan terpusat, suku-suku ini dipimpin oleh tetua dan pemimpin militer yang membentuk aliansi sementara untuk menghadapi ancaman dari bangsa Slavia, Germanik, atau Viking. Senjata mereka, tombak, kapak, busur, dan baju zirah kulit mencerminkan keterbatasan teknologi, namun semangat mereka tak pernah padam. Keimanan mereka berpusat pada paganisme Baltik. Dewa seperti Perkunas, dewa guntur dan kilat, Pekols, dewa kematian dan dunia bawah, dan Patrimpas, dewa air, sungai, dan tanaman, dipuja di hutan suci Romuva yang konon menyimpan kuil untuk dewa tertinggi. Namun, ketiadaan negara terpusat membuat mereka rentan. Pada abad ke-8, mereka mendirikan Trousseau, pusat perdagangan di tepi sungai Nogat dekat Elbląg modern. Namun kota ini meredup pada abad ke-9, kemungkinan akibat perubahan jalur perdagangan atau konflik lokal. Tekanan dari Polandia di bawah Mieszko I pada abad ke-10 melemahkan posisi mereka lebih jauh. Tekanan eksternal ini tidak hanya menghancurkan pemukiman, tetapi juga menggerus identitas budaya suku Prusia. Bahasa Prusia, bagian dari kelompok Baltik yang berkerabat dengan Latvia dan Lituania modern, perlahan memudar dan berubah drastis pada abad ke-13. Suku Prusia menjadi target misi kristenisasi dan penaklukan dari luar, terutama oleh kekuatan militer baru yang brutal dan sangat religius, Ordo Teutonik. Teutonik berawal sebagai ordo militer Katolik Jerman yang didirikan selama Perang Salib Ketiga di Tanah Suci, tepatnya di kota Acre tahun 1190. Awalnya, mereka bertugas merawat orang sakit dan melindungi peziarah Kristen di Tanah Suci Yerusalem. Namun, seiring waktu, ordo ini berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang haus akan wilayah dan pengaruh. Ketika bangsa-bangsa Eropa mulai kehilangan pijakan mereka di Tanah Suci, para ksatria Teutonik mencari tempat baru untuk memperluas kekuasaan mereka. Pada tahun 1226, Adipati Konrad dari Mazovia, Polandia, mengundang mereka ke Eropa Timur untuk membantu menaklukkan suku Prusia yang masih pagan dan menyerang wilayahnya. Kaisar Romawi Suci Frederick kedua memberikan restu dan dokumen resmi berupa bula emas Rieti.
yang memberi hak kepada Ordo Teutonik untuk memiliki dan menguasai wilayah yang mereka taklukkan di tanah Prusia. Dengan itu, dimulailah penaklukan brutal terhadap suku Prusia. Ordo Teutonik membangun kastil batu besar seperti Thorn dan Marienburg, menjadikan mereka pusat administrasi dan militer. Penaklukan dilakukan dengan cara yang sangat keras. Banyak desa dibakar, penduduk dipaksa pindah agama atau dibunuh. Pemberontakan besar-besaran pun terjadi, termasuk yang dipimpin oleh Herkus Monte, pemimpin Prusia yang pernah belajar di Jerman. Namun, kekuatan militer Ordo terlalu kuat. Pada akhir abad ke-13, suku Prusia akhirnya tunduk. Mereka kehilangan identitas budaya dan bahasa mereka dan berangsur-angsur diasimilasi ke dalam budaya Jerman. Bahasa Prusia lama pun punah sekitar abad ke-17. Ordo Teutonik kemudian berubah dari misi religius menjadi pemerintahan duniawi yang berkuasa di pesisir Baltik. Tapi kejayaan mereka tidak bertahan lama. Mereka akan menghadapi kekuatan gabungan dua kerajaan besar, Polandia dan Lituania. Ordo Teutonik berkembang menjadi negara militer yang sangat kuat dan efisien, memerintah wilayah-wilayah yang dulunya milik suku Prusia. Sistem mereka sangat birokratis dan disiplin, dengan kekuatan militer elit yang dilatih secara keras. Mereka bahkan punya kebijakan untuk mendatangkan pemukim Jerman ke wilayah Prusia untuk menggantikan populasi lokal yang hilang akibat perang. Tapi, kejayaan ini mulai runtuh ketika berhadapan dengan kekuatan baru, Kerajaan Polandia dan Kehariapatihan Lituania, yang bersatu melalui pernikahan Władysław Jagiełło dan Ratu Jadwiga. Gabungan dua bangsa ini menjadi ancaman serius bagi kekuasaan Ordo. Puncaknya adalah pertempuran Grunwald pada 15 Juli 1410. Ini adalah salah satu pertempuran terbesar di Eropa abad pertengahan yang melibatkan lebih dari 60.000 pasukan dari kedua belah pihak. Ordo Teutonik dipimpin oleh Grand Master Ulrich von Jungingen, sementara pasukan sekutu Polandia-Lituania dipimpin oleh Raja Władysław Draculu Jagiełło dan Adipati Vytautas dari Lituania. Pertempuran berlangsung sengit, meski pasukan Teutonik dikenal disiplin dan bersenjata lengkap, mereka akhirnya dikalahkan. Ulrich von Jungingen tewas di medan perang dan moral pasukan Ordo hancur. Walaupun sekutu tidak berhasil merebut ibu kota Marienburg karena pertahanan yang kuat, kemenangan ini tetap menjadi pukulan fatal bagi Ordo. Mereka dipaksa menandatangani perjanjian Torun 1411 yang mengharuskan mereka menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi besar. Sejak saat itu, kekuasaan mereka merosot secara drastis. Setelah kekalahannya dalam pertempuran Grunwald dan tekanan politik yang terus berlanjut dari Polandia dan Lituania, Ordo Teutonik perlahan kehilangan kejayaan dan pengaruhnya. Krisis internal, utang besar, dan pemberontakan lokal mengguncang tatanan mereka. Pada pertengahan abad ke-15, pecahlah Perang 13 tahun 1184-1466 antara Ordo Teutonik dan Konfederasi Prusia, aliansi kota-kota dan bangsawan lokal yang didukung oleh kerajaan Polandia. Perang ini berakhir dengan perjanjian kedua, Torun pada tahun 1466 yang sangat merugikan Ordo Teutonik. Mereka kehilangan bagian barat wilayahnya yang disebut Prusia Kerajaan atau Royal Prusia dan harus mengakui wilayah sisanya, yakni Prusia Timur, sebagai vasal atau daerah bawahan dari Raja Polandia. Namun transformasi terbesar terjadi pada tahun 1525. Grand Master terakhir Ordo Teutonik di Prusia, Albert dari Brandenburg-Ansbach,
adalah seorang pangeran Jerman dari dinasti Hohenzollern. Ia melihat bahwa masa depan tidak lagi berada di tangan gereja dan militer religius, tapi pada pembaruan dan kekuasaan duniawi. Di tengah bergolaknya reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther, Albert mengambil langkah berani. Ia membubarkan Ordo Teutonik di Prusia, memeluk agama Lutheran, dan memproklamirkan diri sebagai adipati Prusia dan memerintah sebagai pemimpin sekuler di bawah kedaulatan Raja Polandia. Inilah awal mula Kadipaten Prusia atau Duchy of Prussia, negara pertama di Eropa yang secara resmi menganut agama Protestan. Ini bukan hanya perubahan agama, tetapi juga perubahan politik dan identitas. Kekuasaan bergeser dari tangan gereja ke tangan keluarga bangsawan, dan Prusia mulai membentuk dirinya sebagai negara modern. Namun, wilayah ini belum menjadi kerajaan besar. Ia hanyalah satu dari sekian banyak wilayah kecil di Eropa Timur, sampai muncul sebuah aliansi politik penting yang akan mengubah sejarah, penyatuan Kadipaten Prusia dan Brandenburg. Tahun 1618, Kadipaten Prusia diwarisi oleh Elektor Brandenburg, juga dari keluarga Hohenzollern. Ini menyatukan dua wilayah besar, Brandenburg di Jerman Tengah dan Prusia di Timur. Namun karena Prusia secara teknis masih berada di bawah Raja Polandia, status mereka tetap terbatas. Kesempatan untuk lepas dari bayang-bayang Polandia datang setelah Perang Utara tahun 1655 sampai 1660. Dalam kekacauan perang, Raja Polandia akhirnya mengakui kemerdekaan penuh Prusia melalui Traktat Oliva tahun 1660. Maka, untuk pertama kalinya, Prusia menjadi negara berdaulat penuh. Puncaknya terjadi pada tahun 1701 ketika Friedrich Terdela dari Brandenburg memproklamirkan dirinya sebagai raja di Prusia yang bergelar Friedrich Taratus. Sejak saat itu, Prusia bukan hanya kadipaten, tapi kerajaan. Namun, yang benar-benar mengangkat nama Prusia ke panggung Eropa adalah cucunya, Friedrich II, atau yang lebih dikenal sebagai Frederick the Great. Naik takhta pada tahun 1740, Frederick adalah raja militeristik, cerdas, dan penuh strategi. Ia segera melancarkan perang melawan Austria untuk merebut wilayah Silesia, salah satu wilayah terkaya di Eropa Tengah. Melalui serangkaian konflik seperti Perang Silesia dan Perang 7 Tahun, Prusia muncul sebagai kekuatan besar, setara dengan Austria, Prancis, dan Rusia. Di bawah Frederick, Prusia bukan hanya hebat di medan perang, ia juga menjadi pusat pencerahan dengan reformasi hukum, pendidikan, dan sistem pemerintahan. Frederick membangun jaringan administrasi yang efisien, sekolah umum, dan memperkuat toleransi beragama. Selama itu tidak mengganggu kekuasaan negara. Prusia menjadi negara yang sangat disiplin, modern, dan berorientasi militer. Dalam benak banyak orang Eropa, Prusia adalah tentara yang punya negara, bukan sebaliknya. Setelah Frederick the Great, Prusia terus tumbuh. Pada abad ke-19, di bawah Kanselir Otto von Bismarck, Prusia memainkan peran kunci dalam penyatuan Jerman. Dengan serangkaian peperangan yang cermat melawan Denmark, Austria, dan Prancis, Bismarck berhasil menyatukan negara-negara kecil Jerman di bawah kekuasaan Prusia. Tahun 1871, setelah kemenangan telak atas Prancis, Kekaisaran Jerman diproklamirkan di Istana Versailles dengan Raja Wilhelm Ida dari Prusia sebagai Kaisar Jerman. Prusia kini menjadi inti dari Jerman modern, memimpin kekaisaran yang bersatu dan kuat.
Namun warisan Prusia juga penuh kontroversi. Budaya militernya yang ekstrim, penghormatan mutlak pada otoritas, dan sistem birokrasi yang ketat kemudian menjadi fondasi kekuasaan militer Jerman di Perang Dunia I dan II. Banyak sejarawan mengaitkan etos Prusia dengan munculnya militerisme ekstrem dan totalitarianisme Nazi, meski ini bukan kesalahan langsung dari negara Prusia itu sendiri. Setelah kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua, Sekutu membubarkan negara Prusia secara resmi pada 1947, menganggapnya sebagai simbol militerisme dan kekuasaan otoriter. Wilayah-wilayahnya dibagi, sebagian jatuh ke Polandia, sebagian menjadi bagian Uni Soviet, Kaliningrad, dan sisanya masuk ke Jerman Timur dan Barat. Meski Prusia tidak ada lagi di peta, warisannya tetap hidup dalam sistem pendidikan, birokrasi pemerintahan Jerman, bahkan dalam cara orang Jerman menghargai efisiensi dan ketertiban.